kajian fi adab hamalatul Quran, bab al-qiyam, berdiri menghormati Al-Quran. Faslun, ajma'al muslimuna ala wujubi siyanatil mushaf wa ihtiramihi. Qala ashabuna wa ghayruhum walau alqa muslimun fil qadhurati wal iyad billahi ta'ala sara al-mulki kafiran. Qalu wa yahrumu tawassuduhu bal tawassudu ahadi kutubi ilm haramun. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini adalah kitab suci umat Islam. Perlu kita menghormati bagaimana adab kita memegang Al-Qur'an, bagaimana adab kita berkenaan dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran ini tidak dihormati, meletakkannya lebih rendah, taruhnya di bawah. Maka kalau ada majlis-majlis Quran, letakkan di meja agar tidak taruh di bawah. Para ulama sepakat bahwasanya wajib menjaga Al-Quran dan menghormatinya. Qala bi ashabuna walau alqa muslimun. Kata Imam Nawawi, seandainya seseorang membuang Al-Quran, seorang muslim di tempat sampah, pada kotoran, al-qadhurah wal iyadzu billah, sara mulki kafiran. Kata beliau, yang membuang Al-Quran itu kafiran, sengaja buang di tempat yang kotor. Kemarin sudah disampaikan bagaimana kita berinteraksi dengan Quran yang sudah acak-acakan, Quran yang sudah tidak sempurna, ya, imma dibakar ataupun dipendam, ya, atau diperbaiki, ya, tidak dibuang di tempat yang kotor, tidak menghormati walaupun ada beberapa tidak sempurna Quran. Wa yahrumu tawassuduhu bal tasawudu ahadi kutubil ilm haram. Dan tidak juga diharamkan menjadikan bantal. Quran dijadiin apa? Bantal, ditumpuk-tumpuk bisa disenderan. Bahkan tidak hanya Quran, kata Imam Nawawi, wa qalu dalam mazhab Syafi'i, wa yahrumu tawassuduhu bal tawassudu ahadi kutubil ilm haram. Bahkan kitab-kitab yang kita gunakan untuk belajar syar'i, belajar agama, tidak boleh digunakan untuk menjadi apa? Bantal, senderan. Kalau kita dulu orang pupuk dilipat taruh mana? Kantong belakang. Ya, itu pelajaran. Itu juga sama tulisan dalam kitab-kitab yang dalamnya ada ulum syar'iyyah, belajar fikih, belajar hadis, belajar ilmu syar'iyyah, itu ya begitu. Orang sekarang kan gitu, buku catat habis taruh di mana? Taruh sini atau taruh. Nah, hormati Al-Quran, isinya adalah ajaran-ajaran syariat, menghormati. Ya. Jadi letakkan Quran di mana? Di atas. Ya. Bawahnya tidak sembarangan, bawahnya kayak, ya, dihormati. Ajma'al muslimun ala wujubi siyanatil mushaf. Kaum muslimin bersepakat atas kewajiban menjaga dan menghormati Al-Quran. Dalam Ashabus Syafi'iyah dan para ulama lain berkata, apabila seorang muslim membuang Al-Quran pada kotoran, ya, maka orang yang membuangnya dihukumi kafir dan haram hukumnya menjadikan Al-Quran sebagai bantal. Bahkan tidak hanya jadi bantal, bahkan buku-buku ilmu syariat jangan dijadikan sebagai bantal. Begitulah para ulama menghormati Al-Quran dan kitab-kitab syariat. Jadi kalau di rumah dibedakan. Bahkan meletakkannya Al-Quran jangan taruh di bawah. Al-Quran di atas letakin. Ya, buku-buku, ya, hadis di bawahnya. Bagaimana cara menumpuk Al-Quran pun jangan sembarangan. Jangan sampai buku-buku syar'i ditaruh di buku-buku umum, taruh bawah majalah,
Ya, letakkan di atas. Bagaimana cara para ulama menghormati sampai sedemikian rupa. Kalau kita mah letakin aja. Ya, itu. Tanpa memperhatikan, ditumpuk-tumpuk saja. Maka diajarkan bagaimana anak kita meletakkan buku-buku itu, ya, atau diluruskan seperti ini, ataupun kalau mau ditumpuk juga harus lihat kitab-kitab, ya, Al-Quran di atas, kemudian hadis, kemudian fikih, kemudian kitab-kitab syar'i. Kalau kitab-kitab yang urusan dunia, ekonomi dan sebagainya, letakkan di bawahnya. Jadi ilmu syar'i lebih ditinggikan, dimuliakan, dilebihi daripada ilmu urusan dunia. Semuanya penting, tapi itu lebih penting. Wa yustahabbu ay yaquma lil mushafi idza qudima bihi alayhi li'anna al-qiyama mustahabbun lil fudala'i min al-ulama'i wal akhyar. فالمصحف أولى وقد قررت دلائل الاستحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. Dan disunnahkan, dianjurkan berdiri menghormati mushaf. Ketika mushaf diberikan kepadanya, disunnahkan berdiri. Sebagaimana mustahabun lil fudala, sebagaimana berdiri untuk orang-orang yang mulia, ya, sebagai penghormatan at-takrim, ya, aula fal mushafu aula. Kalau berdiri saja kepada orang-orang yang mulia itu disunnahkan, dianjurkan, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran aula, lebih afdal untuk dimuliakan. Kata Imam Nawawi, wa yustahabu an yaquma lil mushafi idza quddima bihi alaihi. Kalau sedang orang memberikan Al-Quran diri, berdiri. Ya, li'anna al-qiyama mustahabun lil fudala. Karena berdiri menghormati kepada orang-orang yang mulia seperti ulama dan orang-orang pilihan adalah sunnah hukumnya. Ya. Bukan syirik, tidak, ta'zim. Bahkan sujud saja ada sujud li ta'zim, ya, ada sujud sebagaimana takrim, memuliakan. Nabi Adam sujud, saudaranya Nabi Yusuf sujud. Bukan sujudnya ibadah, sujudnya memuliakan. Ini berdiri, bukan berdiri kita ya membanggakan dengan kesombongan ria, tidak, tapi berdiri ini litakrim, memuliakan orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Al-Qur'an aula litakrim, lebih utama untuk kita muliakan. Jadi kalau ada orang yang ngasih Quran diberikan dalam keadaan berdiri. Wa qad qarrartu dalail al-istihbab, dan beliau telah memilih menyebutkan dalil-dalil kesunahan berdiri pada satu bagian tersendiri, dan beliau ada babnya nanti tentang berdiri kepada al-fudala, pernah kita sampaikan, ya, bagaimana memuliakan. Begitu pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي. Kami meriwayatkan dari Musnad Ad-Darimi dengan sanad yang sahih dari Ibn Abi Malikah, dari sesungguhnya Ikrimah bin Abi Jahal. Sesungguhnya Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu an meletakkan mushaf di atas wajahnya dan berkata, ini kitab Tuhanku. Jadi memuliakan, bagaimana kita memuliakan Al-Quran. Kalau ada orang yang mencium Al-Quran setelah membaca, enggak ada masalah. Asalkan litakrim, memuliakan niatnya, annamal a'malu binniyat. Jangan sampai seperti orang-orang yang menyamakan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, yang membawanya Al-Quran sebagaimana kitab-kitab yang lain, dijaga. Maka dalam hadis, ya, seseorang zaman Rasulullah itu disebutkan dalam hadis, dalam menjual mushaf kepada orang-orang non-muslim. Kenapa ada larangan menjual mushaf kepada non-muslim? Ada larangan
bagaimana kita kalau pergi ke negeri musuh itu dilarang membawa Al-Quran karena asbabul wurud yang melatar belakangi daripada kisah-kisah hadis ini, asbabul wurud hadis ini adalah ketika itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang penghafal Quran, ya, kemudian ditangkap daerah tersebut membawa Al-Quran, kemudian Quran dihina. Berapa banyak orang yang non muslim yang kita pernah lihat Al-Quran dilecehkan, diinjak, ada Quran dibakar dan sebagainya untuk ihanah, menghinakan Al-Quran. Maka dalam bab setelahnya menjual mushaf pada orang non muslim, ini ada latar belakang yang melatar belakangi, ya, karena waktu itu belum aman, yang banyak orang ketika datang ke negeri kafir, ketika dia bawa Quran ditangkap orangnya. Ya, kalau sudah aman tidak ada masalah, tapi ini dikatakan faslun tahrumul musafaratu bil mushaf ilal ardil adu, diharamkan berpergian ke daerah musuh dengan membawa mushaf. Ya, tahrumul musafaratu bil mushaf ilal ardil adu idza khifa wuqu'uhu fi aydihim, ya, apabila dikhawatirkan jatuh ke tangan mereka. Ini ada illahnya, ada kekhawatiran, ada ketakutan seandainya ini Al-Quran jatuh ke tangan mereka, Al-Quran diremehkan, Al-Quran dihinakan, dilecehkan, ya. Maka inilah ilahnya kenapa diharamkan, karena mereka tidak menghormati Al-Quran, bahkan Ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Jadi dahulu ada penghafal Al-Quran datang pada negeri musuh ditangkap. Tidak hanya Qurannya saja, bahkan penghafal Al-Quran pun demikian. Tahrumul musafaratu bil mushafi ila al-ardil adu idza khifa wuqu'uhu fi aydihim lil hadis al-masyhur fi sahihain. Hadis masyhur yang populer dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ay yusafira bil Qur'an ila al-ardil adu. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, naha ay yusafira bil Qur'an, seseorang melakukan perjalanan dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh. Wa yahrumu bai'ul mushafi minadh-dhimmi, kemudian diharamkan, ya, menjual Quran kepada kafir zimmi. Fa in ba'ahu fa fi sihhatil bai' qaulan lil Imam Asy-Syafi'i. Asahhuhu ma la yasih wa tsani yasih. Yang pertama, larangan ini naha ayyusafara bil Quran, larangan musafir dengan Quran ke negeri musuh. Kalau sekarang sudah negerinya aman, tidak ada peperangan, ya. Kenapa demikian? Yang melatar belakangi kekhawatiran Al-Quran jatuh ke tangan musuh, ya. Maka mushaf atau para penghafal Al-Quran akan dilecehkan atau dihina oleh musuh, atau para penghafal Al-Quran bisa ditawan atau dibunuh, lalu hafalan mereka hilang. Nah, ini peristiwa para sahabat yang ditawan. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan larangan ini setelah beberapa tawanan sahabat ditawan oleh musuh, dan mereka adalah penghafal Al-Quran. Jadi ada yang melatar belakangi bagaimana hadis ini turun, larangan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusafara bil Quran ilal ardil adu, karena ketika itu ada penghafal Al-Quran, ya, itu ditangkap oleh musuh. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, turunlah hadis ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusafara bil Quran ilal ardil adu. Nah, kalau sekarang bawa enggak apa-apa. Ya, ilahnya, ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujuban wa adaman. Ya, hukum itu, ya, berputar di antara sebabnya. Ya, kalau sebabnya sudah tidak ada lagi, kita pengen pergi, ya, ke Amerika, enggak ada masalah bawa Quran. Masalah enggak? Tidak ada masalah. Nah, itu. Kita baca Al-Quran di perjalanan boleh. Kalaupun ada orang kafir ingin beli Quran tapi dengan tujuan ingin mendapatkan hidayah, tidak ada masalah.
Ilahnya itu adalah menghormati Al-Quran. Dan berapa banyak juga orang-orang pada masa sekarang yang kafir, ya, ketika membaca kayak Irene Handono ya, itu sebab maksud Islam karena membaca surat Al-Ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Nah, itu. Maka sekarang berbeda masanya. Ya, hukumnya ini yaduru ma'illatihi. Kalau kita mengkhawatirkan ada seseorang ingin mentahrif Al-Quran, ingin merubah Al-Quran, ya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dirubah. Kalau sekarang orang pengen merubah Al-Quran tidak bisa. Kenapa? Saking banyaknya para penghafal Al-Quran. Dahulu hilang Quran, takut hilangnya Al-Quran. Ketika para sahabat diutus satu negeri musuh, kemudian ditangkap, maka turunlah hadis ini. Nah, Rasulullah ayyusafara bil Quran ilal ardil adu. Ketika nanti ditangkap, maka hilang para penghafal Quran. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya, masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ya, dilihat daripada penulisan Al-Quran, karena sudah banyak para menghafal Quran yang wafat. Bagaimana perang Yamamah, penulisan Al-Quran, ya, itu dianjurkan. Kenapa? Sudah banyak ilahnya adalah sudah banyak para penghafal Al-Quran. Kalau misalkan ketika itu kondisinya secara kondisi keadaan dikhawatirkan akan terbunuhnya para penghafal Al-Quran, nanti akan hilang daripada para penghafal Al-Quran. Ilahnya itu, alasannya kenapa dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna Al-Quran di sini tidak hanya mushaf. Dikatakan, tapi penghafal Al-Quran apabila dikhawatirkan hilang hafalannya akibat dibunuh atau dipaksa musuh dalam keadaan perang, ya, sampai sedemikian. Dahulu di Turki, Pak, tidak boleh ada Quran. Dulu tidak boleh ada Quran. Bagaimana mereka menyembunyikan bacaan Quran mereka sembunyikan. Kalau ketahuan oleh pemerintah Turki, Kemal Atatürk ketika itu, ya, itu akan ditangkap. Sampai mereka merubah azan dengan bahasa Turki. Tidak lagi Allahu Akbar, Allah pada masanya. Bagaimana para penghafal Quran? Maka Turki tidak seperti dulu. Turki Utsmani tidak seperti dahulu pada masa kejayaannya. Ya. Jadi pernah diceritakan orang Turki berkisah itu. Dulu bagaimana mereka menyembunyikan hafalan mereka. Baca Qurannya harus mesti diam-diam. Sampai seperti itu. Ya, itu di negeri mereka sendiri, apalagi di negeri musuh. Tapi alhamdulillah kita ini orang Indonesia aman baca Quran. Saking amannya nggak ada yang baca Quran. Saking amannya jarang dibaca Quran, ditumpuk-tumpuk baca Quran di rumah. Ya, itu saking amannya. Di sono pengen baca Quran, diam-diam minta duduk-duduk ingin baca Quran. Ya, ingin bacaan pada masa pemerintahan Kemal Atatürk itu, Turki. Bagaimana sekuler di sana, azan diganti dengan bahasa Turki. Di sini alhamdulillah pakai bahasa Arab masih. Coba kalau pakai bahasa Betawi repot juga. Ya, itu pakai bahasa Jawa. Masih aman, saking amannya kita ini aman udah kagak baca Quran. Di rumah kalau kagak yasinan kagak baca Quran. Ada yang begitu? Halo. Kalau baca Quran yasin aja udah yasin. Kalau kagak ada yasinan untung ada yasinan. Kalau kagak ada yasinan bisa jadi itu di rumah kagak baca Quran. Sampai cakep banget Quran dari beli sampai wafat begitu-begitu aja tuh Quran enggak berubah. Saking kagak dibacanya. Saking pengen menghormatinya kagak dibaca. Hormati Quran, baca. Dan salah satu bagian daripada menghormati Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya, bagian daripada menghormati Al-Quran. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana kama unzil." Bacalah Al-Quran sebagaimana yang diturunkan Allah kepada malaikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada menghormati Al-Quran. Apa yang membedakan baca Quran dan baca Quran?
Kalau orang Arab gimana cara bedanya? Ini orang Arab. Ada Injil, Pak. Injil itu kan bahasa Arab kalau di Arab. Injil kalau di Arab jadi bahasa Arab. Injil ada di Amerika jadi bahasa Inggris. Ya, Injil ada di Eropa pakai bahasa Eropa. Cuma Quran aja mau di mana aja pakai bahasa Arab. Ada di Arab orang baca Injil pakai bahasa Arab, ngajinya kayak kita. Ya, kayak kita ngaji. Cuma yang membedakan antara kita dengan mereka yang membaca kitab suci mereka dengan bahasa Arab adalah tajwid. Mereka enggak pakai tajwid. Baca ismun fasil dibaca 6. Kalau mereka terserah mereka membaca 2, 4, 3 dan sebagainya. Enggak ada kaidah-kaidahnya. Jadi kalau Bapak nanti dengar buka Injil berbahasa Arab baca, itu dikira Quran. Tadi dia baca itu Shadaqallahul Azim. Karena Quran enggak pernah dibaca. Sampai ada satu kisah cerita. Ya, ada orang ya di kamar mandi baca Tala'al badru alaina. Keluar kamar mandi digaplok sama emaknya. Kenapa kamu baca Quran di kamar mandi? Ini karena emaknya enggak pernah baca Quran, dibilang Tala'al badru alaina, Quran digaplok. Saya pengen menghormati Quran gitu. Ya baca Pak, baca. Jangan sampai asing. Bada al-Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Al-Quran ini, Islam ini datang dalam keadaan asing dan nanti jadi asing juga. Orang yang baca Quran jadi asing, malu baca Quran. Yang lainnya kagak baca Quran. Jadi bagian daripada menghormati Al-Quran. Kenapa tidak hanya mushaf saja, bahkan penghafal Al-Quran pun pada masa itu juga dihormati. Tidak boleh pergi sembarangan ke negeri musuh. Takutnya nanti ditangkap dan tidak ada lagi pengajar-pengajar Al-Quran. Nah, kita menghormati Al-Quran ya, dengan cara meletakkannya yang baik, ya, membawanya, ya, kemudian membacanya dengan tartil, ya, dengan tajwid dan kaidah-kaidah. Karena yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu ketika membaca Al-Quran, mereka membaca kitab suci mereka adalah dengan tajwid. Enggak semuanya orang Arab tuh bisa baca Quran dengan benar. Ya, tidak semua. Kami pernah di Mesir pernah. Kita ngajarin ngaji orang Mesir. Kenapa? Karena mereka enggak semuanya pakai tajwid. Mereka bisa baca, bisa. Cuma tajwid kagak dipakai. Apalagi terkadang terbawa jajahan Perancis. Ya, rajim, jim dibaca jim. Ada ain jadi qaf, kalau di Marok di Yaman qaf jadi gha. Ya, mustaghim. Ya enggak boleh kalau baca Quran begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Enggak, Quran ada makhrajnya sendiri. Ghain punya makhraj sendiri, qaf punya makhraj sendiri. Di Mesir qaf jadi ain, jadi hamzah. Qaf jadi hamzah berubah. Nah, itu beda juga. Kemudian hukum menjual Al-Quran kepada orang-orang kafir zimmi yang dilindungi. Fa in ba'ahu fa fi sihhatil bai'. Ketika dia menjualnya, maka kesahihan keabsahan status jual belinya menurut Imam Asy-Syafi'i dalam dua pendapatnya. Yang pertama, menurut pendapat yang lebih sahih, status jual belinya tidak dihukumi sah. Jual beli dengan kafir zimmi, hukum jual belinya tidak dihukumi sah. Yang kedua, menurut pendapat kedua, status jual belinya dikatakan wa yu'maru fil hali bi izalati milkihi anhu wa yumna lil majnuni was sabi. Wasani la yasih. Yang kedua, menurut pendapat kedua, status jual belinya dihukumi sah. Ya. Wa yu'mar, dan dianjurkan fil hal, ketika keadaan bizalati milkihi, menghilangkan kepemilikan mushaf kepadanya. Ya. Jadi ini ya, kalau mereka akan megang Qur'annya dalam keadaan apa? Junub, dan menghormati Qur'an. Emang orang kafirnya kan kalau junub kagak megang, kagak mandi, mandinya juga enggak pakai niat. Ya, bagaimana menghormati, mentazim. Ya, itu. Ya.
Kalaupun mereka ingin membeli, ya ingin ada niatan ya untuk memperdalam Al-Qur'an, mereka enggak tahu hukumnya karena li jahalatihim, karena ketidaktahuan mereka. Bahkan Pak, sampai orang-orang non-muslim itu mempelajari Al-Quran. Kalau niatannya benar-benar ingin mempelajari Al-Quran, ada sekarang Masya Allah tuh, ya ketika mereka memandingkan Al-Quran dengan Injil. Ada siapa namanya itu, Masya Allah, dia Injilnya dia pelajari, dalam Quran dia pelajari, mendapat hidayah karena membaca keduanya. Kita selama kita hidup isi Quran apa ya nggak tahu. Ini Quran membicarakan tentang apa kita nggak tahu. Udah umur 60 tahun, 70, ini kira-kira isi Quran isinya apa aja ya? Yang kita tahu hanya bacaannya saja. Kita bisa baca, cuma isinya kira-kira apa? Sesekali baca khatamin Quran dengan terjemah. Sesekali. Orang non muslim Pak, orang orientalis itu orang barat yang mempelajari keislaman tentang timur, itu mereka ada yang hafal Al-Quran. Bahkan ada di Prancis sekolah bahasa Arab, itu 3 bulan lulusan situ bisa bahasa Arab fasih. Prancis ada, apa Spanyol apa Prancis. Kemarin kami lihat videonya, ada jamiah universitas apa. Bahkan itu dijadikan rujukan oleh orang ya di satu kampus di Surabaya, itu ingin meniru di sana bagaimana bisa dalam 3 bulan itu bisa bahasa Arab dengan fasih. Jangan kira mereka orang orientalis, bahkan sampai ada orang orientalis, orang barat yang mempelajari tentang ketimuran, itu ada yang punya tujuan untuk benar-benar ingin memperdalam Islam. Objektif. Ada kitab hadis namanya Mu'jam Mufahras di Alfazil Hadis. Itu 8 jilid. Bagaimana cara mencari hadis dalam Kutubut Tis'ah. Jadi cara mencari hadis dalam kitab Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan yang 4, tambah Imam Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, kemudian Muwatta Imam Malik, 9 kitab itu. Seorang orientalis ya, kemudian salah satu ulama Islam Fuad Abdul Baqi itu membuat kitab bagaimana cara mencari hadis dari kitab itu. Namanya Winsing. Ya. Ada orang barat yang benar-benar bahkan itu hadis, Pak. Ya, Al-Qur'an banyak sekali yang menghafalkan Al-Qur'an. Ada yang menghafalkan Al-Qur'an. Orang-orang non-muslim hafal Quran. Bahkan mereka tahu artinya, baca. Kadang-kadang mempelajarinya tapi belum diketuk hidayahnya. Ada. Tapi ada juga nggak sedikit orang orientalis yang mempelajari Al-Quran, tetapi untuk mencari menurut dia kelemahan Al-Quran. Menurut mereka cari dari gaya bahasanya yang bertentangan dan sebagainya. Menurut mereka bertentangan dan sebagainya. Tapi dibantah oleh ulama-ulama kita. Nah, kita ini yang muslim yang bisa baca jangan sampai enggak tahu bagaimana tentang utang. Ya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faqtumu. Isinya apa sih itu tentang utang? Ya, bagaimana tentang riba? Jangan sampai 30 juz tidak pernah kita hatamkan satu. Yang kedua, kita tidak tahu nih isinya berbicara tentang apa saja sih Al-Quran, dalam Al-Quran. Ya, itu. Jangan sampai kita baca tapi tidak memahami apa yang kita baca. Kekurangan. Walaupun bacanya dapat pahala, tapi lebih sempurna lagi kalau kita baca, kemudian kita memahami maknanya, kemudian kita mentadabburi ayatnya, kemudian mengamalkan isinya. Bagaimana kita ingin mengamalkan isinya, sedangkan isinya saja kita tidak tahu. Bagaimana ingin mengamalkan isi Al-Quran sedangkan Al-Quran saja yang dibaca dia tidak paham. Ini Al-Quran katanya sebagai pedoman hidup. Bagaimana pedomannya? Bapak kalau beli mesin cuci, kemudian cara guna pakainya dengan bahasa Cina, kira-kira dibaca nggak? Kagak baca. Kemudian makanya ya udah salah-salah.
disuruh jangan pakainya bajunya 2 kilo, nggak boleh beri ruku, dia 5 kilo. Kemudian karena airnya dia kagak baca bahasa Cina. Di sini sudah ada terjemahan kita. Diterjemahkan dari para ulama agar apa? Agar kita minimal bisa memahami itu. Isi minimal maknanya Al-Quran. Walaupun terjemah bukan bagian daripada tafsir, minimal tahu isinya apa saja. Nah, kemudian ikut kalau tidak bisa pun biar gampang ngaji. Alhamdulillah di sini ada pengajian tafsir. Diasuh langsung oleh Profesor Dr. Sayyid Aqil Husain Al-Munawwar biar tahu ya isi Quran itu apa. Nah, itu salah satu mungkin bagian kita tidak menghormati Al-Quran juga. Kita tidak mengetahui apa pelajaran-pelajaran yang ada dalam Al-Quran. 30 juz isinya apa saja. Apa membicarakan apa saja. Luar biasa. Tentang jaga pandangan ada. Bagaimana hukum keluarga ada. Warisan ada dengan gamblang sekali. Sekarang nggak mau tentang warisan. Mau baginya terserah saja. Ya itu padahal sudah gamblang di situ dijelaskan dalam Al-Quran tentang warisan. Bagaimana ketika seorang suami meninggalkan istri, meninggalkan anak, berapa jatah suami, berapa jatah anak-anak, bagaimana jatah orang tua, bapak ibunya, sudah ada. Cuma karena nggak pernah dibaca, seakan-akan tidak yakin. Yang nggak yakin orang Islam sendiri terkadang dengan Qurannya. Kenapa? Yang nggak mau pakai umat Islamnya sendiri. Yang nggak mau pakai isi Al-Quran kadang-kadang umat Islamnya sendiri karena tidak pernah membaca isi daripada kandungan Al-Quran. Wa yumna' lil majnun was-sabiyyu alladhi la yumayyizu min hamril mushaf makhafata min intihaki hurmati. Dan dicegah apabila ada orang yang ODGJ ya, orang gila dan as-sabi anak kecil yang belum la yumayyiz, yang memang tidak bisa makan, belum bisa makan sendiri, masih kecil ya, la yumayyiz, tamyiz itu yang tidak bisa makan sendiri, yang enggak bisa mandi sendiri, itu lam yumayyiz. Ya, itu jangan dikasih Quran. Namanya bocah dikasih Quran takutnya nanti diinjak-injak, nanti disobek. Nah, itu menghormati Quran. Kalau ada anak atau ada orang yang hilang akalnya megang Quran, ambil Qurannya. Anak kecil jangan. Kalau mau perdengarkan saja, tapi jangan sampai mereka megang Al-Quran. Mereka nggak tahu itu Quran atau tidak. Tidak tahu. Lam yumayyiz. Bagaimana cara menghormati Al-Quran. Dengan alasan apa? Makhafatan min intihaki hurmatih. Karena ditakutkan ya makhafatan min intihak ya akan menjatuhkan daripada kemuliaan Al-Quran. Maka bagi walinya ya larangan ini dibebankan kepada wali dan orang yang melihat anak tersebut atau orang yang kehilangan akal ini membawa Al-Quran. Sembarangan anak kecil. Tapi kalau sudah dia mumayyiz, ajarkan pegang Quran dalam keadaan berwudu, diajarkan bagaimana menghormati Al-Quran, dianjurkan kita memegang Al-Quran dalam keadaan suci, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, bagaimana adab kita ketika membaca Al-Quran, membawa Al-Quran dalam keadaan berwudu. Itu bagian daripada menghormati Al-Quran. Dan membacanya pun begitu, menghormati. Kalau lagi baca Quran, tutup auratnya. Bagian daripada menghormati Al-Quran. Maka ya, hormati Quran. Yang pertama meletakkannya, membawanya, dan membacanya juga bagian daripada menghormati Al-Quran. Baca Al-Qurannya dengan baik dan benar. Belajar. Ya, itu belajar. Sekarang sudah banyak majelis-majelis Quran. Tetapi bacanya yang benar, ajarkan bagaimana ahkamut tajwidnya, bagaimana makharijul hurufnya dibaca dengan baik. Ya, mudah-mudahan ya, dengan membacanya dengan baik mendapatkan pahala yang besar. Beda, nggak sama pahalanya orang yang baca Quran tidak pakai tajwid dengan yang pakai tajwid. Beda, pahalanya
berbeda. Bahkan kalau Imam Al-Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatbun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Kalau tidak pakai tajwid berdosa. Bagaimana cara kita menghilangkan dosa itu? Belajar. Ya, belajar. Kalau masih belajar, insya Allah masih dimaklumin. Ya, yang repot kan yang kagak bisa, kagak mau belajar. Ya, kalau belajarnya sudah tua, nggak apa-apa, baca aja udah. Ya, sambil ngaji belajar. Datang malam Senin di sini ada pengajian di Al-Abrar Majlis Quran. Ya, itu. Jadi itu bagian daripada menghormati Al-Quran. Kadang-kadang mohon maaf kita dengar bacanya di speaker kencang-kencang, bacanya nggak pakai tajwid. Itu tidak menghormati. Jangan sembarangan kalau ingin didengarkan untuk umum, kalau bacanya saja belum dapat legalitas. Ada legalitas seseorang membaca dan mengajarkan Al-Quran. Tradisi terdahulu adalah dengan sanad. Tradisi orang-orang terdahulu untuk mengajarkan Al-Quran adalah as-sanad, al-ijazah. Ijazah untuk dia bisa mengajarkan Al-Quran. Bahkan Prof. Agil Said Munawar mengatakan tidak boleh mengajarkan Al-Quran kalau tidak memiliki sanad. Beliau sampaikan di majlis ini kalau tidak salah. Ya, itu. Sampai sebegitunya untuk menjaga kehormatan Al-Quran. Ya, agar orang-orang baca Qurannya dengan baik dan benar. Maka mudah-mudahan kita bisa bagian termasuk orang-orang yang menghormati Al-Quran, Ahlul Quran, para penghafal Al-Quran. Ya, orang-orang yang menghidupkan Al-Quran di kampung kita, kalau ada majlis-majlis Quran dukung, ya, karena itu tempat-tempat keberkahan di kampung kita. Amanul Qura, ya, tempat paku buminya kampung kita itu adalah majlis-majlis Quran, adalah anak-anak kita bila belajar mendalami Al-Quran benar-benar dibimbing. Ya, kita bimbing. Yang ngajarin Quran mesti belajar lagi. Ya, jangan cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Ya, itu. Syukur-syukur bisa mengambil sanad daripada guru-guru yang ada. Ya, agar apa? Agar kita mengajarkannya lebih tenang. Ada tanggung jawab kita secara moral. Ya, kenapa? Karena yang mengajarkan sudah mendapatkan pengakuan daripada gurunya untuk mengajarkan ilmu sampai sebegitunya. Ya, itu. Kalau di Arab orang supir taksi aja ya bisa qiraat, hafal Quran, ya, negeri-negeri. Ya, mudah-mudahan di petukangan bisa kayak gitu ya. Amin. Ya, yang tuanya pintar ngaji, anaknya pintar ngaji, cucunya hafal Quran. Maka kami ini punya cita-cita petukangan jadi kampung Quran. Cita-cita. Ya, itu alhamdulillah sudah mulai banyak penghafal Al-Quran daripada petukangan utara. Ya, alhamdulillah di Darul Hasbi orang petukangan utara sudah ada yang hafal Quran banyak. Ya, sudah ada. Minimal kewajiban kita fardu kifayahnya sudah ada yang wakilin. Ya, sudah ada yang wakili agar semuanya tidak berdosa. Ya, itu yang mempelajari tentang ilmu tajwid, ilmu qiraat, ya, fardu kifayah, ya, sudah ada yang wakilin mempelajari itu dengan mendalam. Ya, itu maka mohon doanya, insyaallah nanti tanggal 1 Juli kita akan mewisuda 10 orang penghafal Al-Quran di tahun ini. Ya, tahun kemarin ada 6, tahun sekarang ada 10 orang 30 juz. Ya, sudah membacanya sekali duduk baca 30 juz. Enggak pakai lihat Quran lagi. Ya, itu sudah dites, nanti ada tes publiknya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita istiqomah. Ya, Bapak keluarkan, ya, 2.000, 5.000, berapapun berkah buat kita semuanya. Mereka mulia, tapi kita ingin mendapatkan mulia seperti mereka, kita bantu Ahlul Quran. Ya, para penghafal Al-Quran. Dengan cara itu kita membagian ikut andil bisa mendapatkan aliran-aliran pahala daripada para penghafal Al-Quran. Dan mohon doanya di Darul Hasbi masuknya susah, enggak susah masuknya, masuk aja udah. Kalau masuk doang mah tinggal masuk. Ya, karena memang tempatnya terbatas. Ya, mohon maaf bukan kita tolak-tolakin, enggak. Ya, karena memang tempatnya terbatas. Ya, kalau tempatnya luas hektaran ya mungkin bisa. Ini tempatnya cuma berapa ratus meter.
yang daftar 50 orang aja udah nggak cukup. Ya itu, maka perlu dibatasi. Jadi mohon maaf, bukan kami menolak misi anaknya si fulan. Ya itu. Ya jadi memang karena keterbatasan kami, ya juga keterbatasan guru-guru yang mendidik mereka. Mudah-mudahan kita semua yang ikut andil ya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita dan nanti pemberat timbangan kita, bahkan menjadi aliran pahala. Kita sudah berada dalam tanah tapi terus aliran-aliran pahala ya yang dibacakan oleh anak-anak kita, ya yang diulang-ulang oleh anak-anak kita, yang diamalkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan cipratan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wa tamami kulli sudusin ar-rasul jutana bil qabul bisirril Fatihah.